pikiran adalah obat utama. Selamat datang di seri motivasi yang terinspirasi dari kearifan agung Ibnu Sina. Fondasi utama dari kesembuhan, baik fisik maupun mental, terletak pada pikiran. Bapak kedokteran modern ini mengajarkan, imajinasi adalah separuh dari penyembuhan, dan kehendak adalah keseluruhan. Ini berarti proses pemulihan dimulai saat kita berani mengimajinasikan diri sehat dan kuat, bukan saat fokus pada penyakit atau kegagalan. Ketika kita meyakini kesembuhan, otak merespons dengan melepaskan zat kimia positif yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Keyakinan adalah aktivasi biologis. Separuh perjuangan ada di pola pikir kita, kemampuan untuk melihat diri sebagai sosok yang kuat dan pulih. Oleh karena itu, tantangan hari ini adalah tuliskan beberapa hal positif yang diyakini akan membuat diri lebih sehat, lebih kuat, atau lebih baik hari ini. Ulangi keyakinan itu, karena menjaga pikiran tetap termotivasi adalah resep tercepat menuju kesembuhan. Jika motivasi adalah resep tercepat, maka bahan utama dari resep itu adalah kata kunci yang kita ucapkan setiap detik. Ibnu Sina, dalam kebijaksanaannya, menyadari bahwa lidah kita bukan hanya alat bicara. Ia adalah pedang yang membelah antara kesehatan dan penyakit. Ini adalah kekuatan, ya, dan tidak. Setiap ya yang kita ucapkan adalah saya kuat, saya mampu, dan saya pulih adalah batu bata yang membangun benteng ketahanan kita. Sebaliknya, setiap tidak yang kita biarkan bersemayam. Saya tidak bisa, penyakit ini terlalu berat, adalah lubang hitam yang menghancurkan energi. Betapa dramatis jika kita tahu bahwa keraguan yang kita simpan diam-diam adalah racun paling mematikan yang kita minum sendiri. Kita harus berani menjauhi racun sugesti negatif, baik yang datang dari mulut sendiri maupun dari bisikan lingkungan yang pesimis. Oleh karena itu, jangan hanya berpikir positif, tapi berukaplah positif. Tantangannya adalah berdirilah di depan cermin, tatap mata dalam-dalam, dan ucapkan afirmasi positif tentang kesehatan atau tujuan dengan keyakinan yang menggelegar. Biarkan yaitu menjadi perintah tak terbantahkan bagi alam semesta dan bagi sel-sel di tubuh. Perintah tak terbantahkan dari jiwa itu harus didukung oleh fondasi fisik yang kuat, karena motivasi paling membara tidak bisa berdiri di atas raga yang runtuh. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa tubuh kita adalah kuil suci bagi semangat kita. Kuil ini berdiri tegak di atas 3 pilar utama: gizi yang seimbang, istirahat yang tepat, dan gerakan yang teratur. Abaikan salah satunya, dan seluruh struktur semangat kita akan retak. Motivasi dari dalam akan padam seketika jika raga diracuni oleh makanan yang salah. Didera, kurang tidur kronis, atau dibiarkan kaku tanpa pergerakan. Keseimbangan adalah nama lain dari kekuatan. Pilar-pilar ini harus ditopang oleh pikiran jernih yang tahu persis apa yang dibutuhkan, bukan hanya apa yang diinginkan sesaat. Oleh karena itu, jangan hanya wajib olahraga. Tantangan hari ini adalah temukan satu kegiatan fisik yang benar-benar dinikmati, entah itu menari, berjalan di taman, atau yoga, dan lakukanlah. Biarkan tubuh merasakan kegembiraan, bukan hanya paksaan, karena kegembiraan itulah yang menyempurnakan 3 pilar. Kegembiraan yang menyempurnakan 3 pilar itu akan runtuh seketika jika diserang oleh musuh abadi yang paling licik dan mematikan, rasa takut. Ibnu Sina memberikan peringatan yang menusuk. Penyakit yang paling menghancurkan adalah rasa takut, bukan luka, bukan kuman, tapi ketakutan itu sendiri. Ia adalah racun yang kita telan mentah-mentah, yang secara biologis kontraksi pembuluh darah, mengeraskan otot, dan melumpuhkan kehendak. Pikirkanlah, saat rasa takut menghantam, motivasi kita batal, dan semua energi terkuras. Ketakutan adalah sabotase internal yang memastikan kita tetap terperangkap dalam lingkaran keputusasaan. Jika kita ingin pulih lebih cepat,
Kita harus berani mengidentifikasi hantu yang membisikkan keputusasaan itu. Jangan biarkan rasa takut menjadi diagnosis akhir kita. Tantangan hari ini adalah identifikasi satu ketakutan kecil yang menahan langkah kita, dan ambil satu tindakan kecil, sekecil apapun, untuk melawannya. Tunjukkan kepada alam semesta bahwa kita memilih tindakan, bukan kepanikan. Karena hanya dengan menghadapi ketakutan, kita akan menemukan bahwa ketakutan hanyalah ilusi tanpa kekuatan nyata. Kekuatan nyata yang kita temukan saat menghadapi ketakutan akan hancur lebur jika kita membiarkan api emosi lain membakar kuil kita, terutama api yang paling merusak, kemarahan. Ibnu Sina mengajarkan dengan jelas, emosi negatif adalah racun yang kita seduh dan minum sendiri. Dan di antara semua emosi, kemarahan adalah asam yang paling korosif bagi organ vital dan kecepatan penyembuhan. Bayangkan kemarahan itu seperti menyalakan api besar di dalam tubuh. Api itu membakar semua energi, menaikkan tekanan darah hingga batasnya, dan membanjiri sistem dengan hormon stres yang seharusnya digunakan tubuh untuk memulihkan diri. Semua progres yang kita capai hangus dalam satu ledakan amarah. Penyembuhan tidak dapat terjadi dalam kekacauan. Ia menuntut kedamaian batin. Kita harus menjadi pemadam kebakaran bagi jiwa sendiri. Oleh karena itu, tantangan untuk hari ini dan seterusnya adalah kendalikan respon, bukan emosinya. Saat gelombang kemarahan mulai menyerbu, jangan bereaksi atau berbicara. Hentikan semua gerakan, tutup mata, dan ambil napas dalam 5 kali sebelum mengucapkan satu kata pun. 5 napas dalam adalah jembatan yang menyelamatkan kita dari kehancuran emosi. Pilih napas, bukan amarah, untuk menemukan dan mempertahankan jembatan kedamaian itu. Dan untuk terus memilih napas di tengah badai kehidupan, kita tidak bisa berjuang sendirian. Setiap perjalanan agung, termasuk perjalanan menuju kesembuhan, total membutuhkan pemandu. Ibnu Sina, yang dikenal sebagai pemimpin para bijak, sangat menekankan nilai nasihat dan bimbingan. Ketika kita sakit, bingung, atau terpuruk, pikiran kita sendiri menjadi kabut tebal yang menyembunyikan jalan keluar. Kita menjadi buta terhadap kesalahan kita sendiri. Siapa yang akan memberi kita perspektif? Siapa yang akan melihat lubang di depan yang tidak kita sadari? Seorang guru sejati, entah itu mentor, pembimbing spiritual, atau sekedar sahabat bijak, adalah mercusuar. Mereka tidak berjalan menggantikan kita, tetapi mereka memegang peta yang membuat perjalanan kita lebih cepat dan jauh lebih aman. Mencari nasihat bukan tanda kelemahan. Itu adalah puncak kebijaksanaan. Hanya jiwa yang rendah hati yang tahu kapan harus menunduk untuk belajar dan menerima bantuan. Jangan biarkan kesombongan menghancurkan potensi penyembuhan kita. Tantangan hari ini adalah hubungi satu orang inspiratif atau bijak yang kita kenal, dan tanyakan nasihat terbaik mereka tentang cara mereka mempertahankan kekuatan batin. Dengarkan tanpa menghakimi, dan terimalah cahaya yang mereka tawarkan. Cahaya kebijaksanaan dari seorang guru akan sia-sia jika kita sendiri hidup dalam kegelapan yang kacau, melawan hukum alam semesta yang telah ditetapkan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan adalah harmoni tubuh kita. Layaknya sebuah jam kosmik, dirancang untuk beroperasi berdasarkan ritme alam semesta, siklus matahari terbit, terbenam, dan istirahat malam yang sakral. Namun, kebanyakan dari kita hari ini hidup sebagai pemberontak yang kelelahan. Kita memaksa diri terjaga saat tubuh seharusnya memuncak dalam pemulihan, dan kita tidur saat dunia menuntut gerakan. Ketika kita melanggar ritme tidur, makan, dan gerak yang teratur, kita tidak hanya lelah, kita mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh sistem kita, menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk menyembuhkan. Penyembuhan tercepat terjadi saat kita berlayar bersama arus alam, bukan saat kita menghantam ombak dengan kepala batu. Oleh karena itu, hentikan pemberontakan ini. Jadikan keteraturan sebagai tindakan penyelamatan diri,
Tantangan hari ini adalah atur pengingat non-negosiabele untuk tidur dan bangun pada jam yang hampir konsisten selama 3 hari ke depan. Rasakan bagaimana energi kita kembali, bukan karena dorongan eksternal, melainkan karena kita akhirnya memilih untuk bekerja. Sama dengan kekuatan terbesar di alam semesta. Kekuatan terbesar di alam semesta pun tidak akan berpihak pada jiwa yang telah mematikan nyala api. Terdalamnya nyala api yang paling manis, paling vital, dan bernama harapan. Di antara semua ramuan di dunia, Ibnu Sina menegaskan bahwa harapan adalah obat paling manusia, adalah nutrisi spiritual utama ketika tubuh sedang berjuang. Yang paling dibutuhkan bukanlah resep kimia, melainkan alasan untuk terus berjuang. Keputusasaan adalah lumpur yang melumpuhkan sel-sel, membuat seluruh sistem menyerah sebelum pertempuran usai. Pikirkan, apa gunanya gizi dan istirahat jika jiwa telah menandatangani surat kematiannya sendiri? Harapan adalah denyut jantung dari motivasi. Ia adalah garis hidup yang membuat tubuh tetap terbuka. Pada kemungkinan keajaiban, kita harus secara aktif melindungi nyala api ini dari angin, sinisme, dan kenyataan yang keras. Oleh karena itu, jangan biarkan keputusasaan merenggut kemenangan kita. Tantangan hari ini adalah temukan dan simpan satu kisah inspiratif nyata tentang pemulihan, perjuangan, atau kembali dari keterpurukan yang menggetarkan jiwa kita. Baca kisah itu setiap kali keraguan datang. Jadikan kisah itu perisai, bahan bakar, dan janji bahwa keajaiban selalu mungkin terjadi bagi jiwa yang berani berharap. Janji keajaiban itu adalah kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Namun, di medan perang tubuh, kita harus menghadapi kenyataan keras yang menguji setiap harapan. Rasa sakit, kita seringkali membuat kesalahan fatal dengan menganggap rasa sakit sebagai pemutus harapan, sebagai vonis akhir. Ibnu Sina mengajarkan kebenaran yang membebaskan. Rasa sakit adalah sinyal, bukan putusan akhir. Ia adalah alarm keras yang meminta perhatian, bukan algojo yang datang untuk mengakhiri segalanya. Di sini letak dramanya, kita menderita 2 kali. Pertama, rasa sakit fisik itu sendiri. Kedua, penderitaan mental karena menyerah pada rasa sakit tersebut. Kita membiarkannya mendefinisikan siapa kita. Ketika kita berfokus pada perbaikan kecil, bukan pada intensitas rasa sakit. Kita memutus kabel yang menghubungkan sinyal itu ke sistem kepanikan kita. Kita mengambil kembali kendali jika kita berhenti mengidentifikasi diri sebagai orang sakit dan mulai fokus pada satu tindakan perbaikan. Kita akan menemukan bahwa rasa sakit adalah suara yang bisa dinegosiasikan. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa sakit mendominasi narasi kita. Tantangan hari ini adalah alihkan fokus dari rasa sakit dengan melakukan satu hobi yang sangat dinikmati selama waktu yang ditentukan. Paksa pikiran untuk fokus pada penciptaan dan kenikmatan, bukan pada penderitaan. Tunjukkan kepada tubuh bahwa kita masih menjadi komandan yang menentukan kemana perhatian harus diarahkan. Bukan rasa sakit itu, perhatian sang komandan harus meluas melampaui batas kulit. Karena peperangan melawan penyakit tidak hanya terjadi di dalam diri, tetapi juga dipengaruhi oleh medan pertempuran di sekitar kita. Lingkungan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan adalah sistem tertutup. Tubuh dan pikiran kita, secara tanpa sadar, menyerap energi dari tempat kita berdiri, dari benda-benda yang kita lihat, dan dari SUARE yang kita dengar. Lingkungan adalah cermin yang memantulkan kondisi batin kita. Bayangkan, betapa tragisnya jika kita sudah berjuang keras membangun motivasi dan harapan, tetapi setiap hari kita harus kembali ke ruangan yang kacau balau, meja kerja yang berantakan, atau pertemanan yang syarat drama. Kekacauan visual dan emosional, itu adalah jangkar berat yang diam-diam menarik kita kembali ke bawah. Energi negatif dari lingkungan adalah pajak harian yang mencuri. Kekuatan yang seharusnya digunakan untuk penyembuhan, kita tidak akan pernah mencapai kedamaian batin di tengah kekacauan eksternal. Untuk menyembuhkan diri,
Kita harus menciptakan sanktuari, sebuah ruang yang mendukung ketenangan dan keyakinan kita. Oleh karena itu, jangan biarkan kekacauan eksternal meracuni semangat kita. Tantangan hari ini adalah lakukan pembersihan radikal. Rapikan dan bersihkan satu area di rumah atau meja kerja. Bahkan jika hanya selebar 1 meter persegi, ciptakan ruang yang indah, teratur, dan tenang. Saksikan bagaimana membersihkan luar dengan segera membersihkan dalam. Membuka ruang bagi kesembuhan untuk bernafas. Ruang yang terbuka bagi kesembuhan untuk bernafas itu terancam direbut kembali oleh musuh yang menyamar sebagai kenikmatan. Kelebihan, Ibnu Sina mengajarkan paradoks yang mendalam. Kesederhanaan adalah puncak dari kebijaksanaan. Di dunia yang merayakan lebih banyak, sang maestro melihat bahaya yang tersembunyi. Kelebihan dalam makanan, kelebihan dalam kesibukan, kelebihan dalam informasi, semua adalah beban yang mengerikan bagi tubuh dan pikiran yang sedang berjuang untuk pulih. Kita tidak hanya lelah karena bekerja keras. Kita lelah karena terlalu banyak organ kita terbebani oleh makanan yang berlebihan. Pikiran kita dibanjiri oleh stimulasi yang berlebihan, dan jiwa kita dicekik oleh tuntutan yang berlebihan. Kelebihan adalah penjara mewah yang menguras energi vital yang seharusnya dialirkan untuk perbaikan dan penyembuhan. Kesembuhan membutuhkan fokus yang tajam, dan fokus hanya bisa ditemukan dalam ruang yang sederhana dan minim gangguan. Pahlawan sejati hari ini adalah mereka yang berani berkata, "Cukup, ambil kendali kembali atas diri dari tirani lebih banyak." Tantangan hari ini adalah menciptakan kesederhanaan mental. Praktikkan digital detox selama minimal 1 jam penuh hari ini. Matikan semua notifikasi, jauhkan layar, dan biarkan pikiran kita menjadi sunyi. Rasakan energi yang kembali saat kita membebaskan diri dari beban informasi yang tidak perlu. Energi yang telah dibebaskan dari tirani kelebihan itu tidak boleh disimpan hanya untuk diri sendiri. Ia harus dialirkan keluar. Karena hukum alam mengajarkan bahwa memberi adalah cara tercepat untuk menerima penyembuhan yang paling dalam. Kita sering berpikir bahwa saat sakit atau terpuruk, kita harus sepenuhnya fokus pada diri sendiri. Ibnu Sina mengajarkan, sebaliknya, berbagi adalah penyembuhan. Fokus yang berlebihan pada penderitaan kita sendiri adalah penjara. Semakin kita terpengaruh oleh kekurangan kita, semakin kuat rantai keputusasaan itu. Disinilah keajaiban biologisnya terjadi saat kita melakukan kebaikan, saat kita berbagi waktu, senyum, atau bantuan, tanpa mengharapkan imbalan. Otak kita melepaskan badai hormon yang mengagumkan, hormon kebahagiaan yang secara kimiawi memerangi stres dan rasa sakit. Memberi bukan hanya amal, ia adalah tindakan penyelamatan diri yang paling efektif. Kita memutus siklus pemikiran negatif dan menggantinya dengan aliran energi regeneratif yang kuat untuk menyembuhkan luka kita sendiri. Kita harus berani mengangkat beban orang lain sebentar. Jangan biarkan diri terpenjara oleh penderitaan. Tantangan hari ini adalah melakukan satu kebaikan tanpa mengharap balasan. Lakukan secara anonim jika perlu. Rasakan bagaimana dengan mengalirkan kebaikan keluar. Kita menciptakan ruang kosong di dalam diri kita yang siap diisi dengan kebahagiaan dan kesembuhan. Berikan dan kita akan disembuhkan. Namun, tidak ada jumlah kebaikan yang dapat menyembuhkan jiwa yang telah memutuskan secara absolut untuk sakit. Inilah bahaya keyakinan yang salah. Ibnu Sina memperingatkan kita tentang ancaman ini melalui sebuah kisah dramatis tentang seorang raja. Sang raja, meskipun secara fisik sehat, yakin 100% bahwa dirinya adalah seekor sapi dan menolak untuk makan. Ia bahkan meraung-raung, meminta agar ia disembelih untuk memberi makan rakyatnya. Pikirkan kengerian ini. Keyakinan yang salah mampu mengalahkan naluri bertahan hidup yang paling mendasar. Dokter lain menyerah, tetapi Ibnu Sina melihat sumber penyakit bukan di perut, melainkan di dalam pikiran sang raja. Keyakinan raja itu, betapapun tidak masuk akalnya, menjadi kenyataan biologis. Ia mematikan kehendak untuk hidup. Inilah pelajaran yang menusuk kita.
saat kita mengadopsi identitas sebagai orang sakit, orang yang gagal, atau orang yang tidak berharga. Kita secara sukarela menciptakan penjara yang jauh lebih kuat daripada penyakit fisik. Apapun, kita menjadi algojo diri sendiri. Jangan biarkan diri menjadi raja yang meronta-ranta menunggu disembelih. Tantangan yang paling krusial hari ini adalah tuliskan satu keyakinan negatif yang paling toksik tentang diri sendiri atau masa depan. Lalu robek, bakar, atau hapus keyakinan itu secara simbolis. Nyatakan perang terhadap identitas yang salah. Pilih identitas sebagai seorang pejuang yang sedang membaik. Karena keyakinan kita, pada akhirnya, adalah takdir kita. Takdir sebagai pejuang yang membaik hanya bisa dicapai jika kita menghentikan pertempuran internal yang paling merusak, perpisahan yang menyesatkan antara raga dan jiwa. Kita telah berulang kali mempraktikkan pengobatan eksternal, tetapi kita lupa bahwa tidak ada penyembuhan fisik tanpa ketenangan pikiran. Ibnu Sina melihat tubuh dan pikiran bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai dua prajurit yang harus berbaris serempak menuju kemenangan. Jika komandan yaitu pikiran berada dalam kekacauan, tentara yaitu tubuh akan menolak untuk pulih. Bahkan jika kita memberinya semua ramuan terbaik di dunia, pikirkan pikiran kita sebagai kanal penyembuhan yang vital. Saat kanal itu dipenuhi dengan kebisingan stres, kekhawatiran, dan amarah, sinyal penyembuhan dari otak ke organ vital menjadi terhambat total. Penyakit seringkali adalah teriakan tubuh yang lelah, yang secara dramatis mencerminkan kegelisahan jiwa. Kita harus memilih untuk diam. Jangan biarkan kebisingan mental kita menghalangi proses pemulihan. Tantangan hari ini adalah menciptakan keheningan paksa. Lakukan meditasi, fokus pada napas selama minimal 5 menit penuh, tarik dan hembuskan napas secara sadar. Dalam keheningan itulah, tubuh kita akhirnya bisa mendengar dan melaksanakan perintah suci untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Perintah suci untuk menyembuhkan itu sudah disampaikan, tetapi ia tunduk pada hukum tertinggi alam semesta, hukum waktu dan ujian terbesarnya, kesabaran. Kita hidup di era serba cepat, di mana kita menuntut hasil instan dari setiap upaya. Namun, Ibnu Sina akan mengingatkan kita bahwa kesembuhan adalah proses bertahap, bukan keajaiban yang meledak sekilas. Ketidaksabaran adalah musuh baru yang muncul saat kita sudah tenang. Ia adalah suara yang berteriak, "Kenapa belum sembuh juga?" Pikirkan, bukankah tragis jika semua usaha kita afirmasi, diet, hingga keheningan dibatalkan hanya karena kita menolak memberi waktu pada alam? Impuls ketidaksabaran menciptakan hormon stres baru yang secara langsung menembak jantung proses penyembuhan kita. Menyembuhkan diri adalah seperti menanam pohon raksasa. Kita tidak bisa menariknya keluar dari tanah untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Kita harus percaya pada proses yang lambat, hening, dan gigih. Kekuatan sejati bukan terletak pada kecepatan, tetapi pada konsistensi yang sabar. Hentikan kebiasaan membandingkan diri dengan hasil yang sempurna. Tantangan hari ini adalah rayakan kemajuan kecil kita. Pujilah diri atas usaha hari ini. Meskipun hasilnya belum terlihat sempurna, beri diri penghargaan karena kita tetap berada di jalur. Karena hanya dengan menghargai proseslah, proses itu akan mempercepat hasil yang kita impikan. Percepatan hasil yang kita impikan tidak akan pernah terwujud jika proses itu tersumbat oleh kotoran paling berbahaya, kekacauan mental. Sama seperti kita membersihkan lingkungan luar, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kita wajib melakukan pembersihan mendalam di dalam kepala kita. Pikiran kita seringkali menjadi gudang sampah emosi penyesalan masa lalu, kekhawatiran masa depan, dan gosip tidak berguna. Kekacauan ini bukan hanya tidak nyaman, ia mengonsumsi energi kognitif yang seharusnya digunakan oleh otak untuk mengirim perintah pemulihan ke seluruh tubuh. Jika pikiran kita terus berputar pada drama dan keputusasaan, maka tidak ada energi yang tersisa untuk regenerasi. Kekacauan adalah stagnasi. Kita harus berani menjadi penyortir yang kejam, membuang semua pikiran yang tidak mendukung kesehatan dan keyakinan kita.
Pilih ketenangan sebagai prioritas tertinggi. Oleh karena itu, jangan biarkan sampah mental menjadi warisan kita. Tantangan hari ini adalah menciptakan saluran pembuangan mental. Ambil sepotong kertas kosong, dan tuliskan semua kekhawatiran, semua kegelisahan, dan semua keinginan untuk mengontrol apa yang tidak dapat dikontrol. Tuliskan hingga pikiran terasa benar-benar kosong. Proses ini memulai aliran energi yang menyembuhkan dan mengalirkan kejernihan pikiran. Kejernihan pikiran hanya akan bertahan jika kita bisa mengenali dan menetralkan ranjau paling mematikan yang telah kita tanam sendiri. Pemicu emosi negatif. Ibnu Sina adalah seorang master pengendalian diri. Ia tahu bahwa sebagian besar kekacauan emosional kita bukanlah kejadian acak, melainkan reaksi otomatis terhadap kondisi tertentu. Pikirkanlah, ada pola yang mengulang. Kapan kita paling mudah marah? Kapan kita paling mudah frustrasi? Atau kapan kita merasa paling tidak berdaya? Itu semua terjadi karena satu pemicu tertentu, entah itu orang tertentu, waktu tertentu, dalam sehari, atau bahkan kotek kata yang mengingatkan kita pada luka lama. Pemicu ini adalah tali tak terlihat yang dijadikan boneka oleh emosi negatif. Jika kita tidak mengenali ranjau ini, kita akan menginjaknya lagi dan lagi, membatalkan setiap upaya kesembuhan yang telah kita lakukan. Kesembuhan sejati adalah mendapatkan kembali kekuatan kita dengan menghentikan reaksi otomatis. Oleh karena itu, jangan biarkan diri menjadi korban dari pola lama. Tantangan hari ini adalah ambil waktu untuk mengingat kapan kita terakhir kali kehilangan kendali emosi, dan tuliskan apa persisnya yang menjadi pemicu utamanya. Dokumentasikan pemicu ini, kenali pola kita, karena penemuan diri adalah langkah pertama menuju pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah jalan menuju pembebasan dari penyakit. Jalan menuju pembebasan diri dari penyakit bukan hanya tentang apa yang kita hentikan, tapi juga tentang apa yang kita masukkan ke dalam jiwa, terutama melalui gerbang emosional paling menggetarkan, bunyi dan musik. Ibnu Sina, sang dokter filsuf, memahami bahwa musik adalah bahasa kedua dari jiwa. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk secara langsung memodifikasi detak jantung, mengubah aliran darah, dan menentukan kualitas pikiran kita. Apakah kita menggunakan kekuatan dramatis ini untuk menyembuhkan, atau malah menggali luka lama? Betapa tragisnya jika kita secara sadar mengisi ruang kita dengan musik yang berisi kemarahan, keputusasaan, atau kesedihan yang mendalam. Musik bukan hanya hiburan. Ia adalah sugesti emosional yang kuat. Ia membawa energi dan memperkuatnya. Jika kita ingin kesembuhan, kita harus menciptakan lingkungan suara yang menyentuh hati, membangkitkan harapan, dan mendorong ketenangan. Kita harus mengganti kebisingan dengan harmoni. Oleh karena itu, jangan biarkan lingkungan pendengaran kita meracuni proses kesembuhan. Tantangan hari ini adalah lakukan tinjauan dramatis terhadap daftar putar kita. Singkirkan semua musik yang secara otomatis memicu rasa sedih, marah, atau stres. Pilih musik yang menyembuhkan, bukan musik yang hanya mengalihkan. Memilih harmoni yang menyembuhkan adalah tindakan kecil. Namun kejayaan sejati tidak terletak pada satu pilihan besar, melainkan pada perulangan dari tindoken-tindoken kecil tersebut. Konsistensi, ini adalah salah satu rahasia paling mendasar dalam ajaran Ibnu Sina yang sering kita lupakan. Kita mengharapkan kesembuhan instan, padahal kesembuhan adalah hasil dari ritual harian yang dilakukan tanpa gagal. Pikirkan betapa tragisnya jika kita melakukan segala sesuatu dengan sempurna selama 1 hari, lalu kembali ke kebiasaan lama selama 3 hari. Itu adalah siklus self-sabotage yang paling efektif. Motivasi akan datang dan pergi, tetapi konsistensi adalah disiplin yang memaksa hasil untuk terwujud. Konsistensi mengirimkan sinyal tak terbantahkan ke seluruh tubuh dan pikiran bahwa kita serius tentang kesehatan kita, bahwa kita berkomitmen pada kebaikan kita sendiri.
Ia adalah sumpah suci yang diucapkan kepada diri sendiri. Kita harus berhenti menyalahkan diri atas kegagalan sesekali dan mulai merayakan ketaatan kita pada jalur pemulihan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan tindakan kecil yang diulang. Tantangan hari ini adalah ambil satu tindakan positif, kecil dari semua inspirasi sebelumnya, misalnya minum segelas air putih, atau afirmasi diri selama 1 menit dan berjanji untuk melakukannya tanpa gagal selama 24 jam ke depan. Rayakan konsistensi kita, karena konsistensi adalah ritual sakral yang memanggil kesembuhan. Ritual sakral, konsistensi yang telah kita pelajari ini mengendalikan pikiran, menghargai proses, dan menolak amarah harus diangkat dari sekadar taktik, sementara menjadi janji seumur hidup. Inilah momentum penutup yang sangat dramatis dari seluruh perjalanan inspirasi ini. Kita telah mengungkap semua kebenaran tentang bagaimana pikiran adalah obat utama, bahwa harapan adalah denyut jantung vital, dan ketakutan adalah racun mematikan. Sekarang, kita berdiri di tepi jurang takdir. Satu sisi adalah kekacauan lama keputusasaan, ketidaksabaran, dan kebiasaan buruk yang menyeret kita kembali. Sisi lain adalah menjadikan semua kebijaksanaan ini sebagai warisan abadi kita. Kesembuhan sejati bukanlah keadaan sementara, melainkan identitas baru. Kita menjadi pribadi yang secara konsisten memilih keheningan, yang menolak amarah, yang mencari keindahan, terlepas dari kondisi eksternal. Jangan biarkan semua pelajaran ini menjadi debu yang hilang ditiup angin. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih sadar dan lebih sehat. Oleh karena itu, keputusan terakhir dan paling krusial adalah pilih satu prinsip paling vital dari seluruh seri ini, dan komitmenlah untuk menjalankannya selama sisa hidup kita. Buat sumpah suci pada diri sendiri. Teruslah berjuang seperti kita telah berjuang sejak awal, karena dengan memilih pikiran positif sebagai gaya hidup, kita telah memilih takdir kita sendiri. Jagalah pikiranmu tetap termotivasi, dan kesembuhan datang lebih cepat untuk selamanya.